Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, rekan-rekan pengguna High System. Kali ini saya coba akan membuat tutorial bagaimana membuat work order. Tapi pekerjaan itu tidak selesai di hari itu, sehingga besok pekerjaannya harus dilanjutkan. Dan dalam pekerjaan tersebut kita memerlukan spare part untuk kebutuhan penyelesaian pekerjaan tersebut. Nah, berikut tutorialnya. Setelah kita masuk atau login di aplikasi High System, teman-teman akan bisa melihat tampilan seperti ini ya. Jadi kita pilih di menu transaksi ya. Pilih di departemennya adalah plan, di menu plan. Di situ ada work order. Nah, tampilannya seperti ini ya, sama seperti yang pertama kita sampaikan dalam membuat work order pertama. Kita klik insert. Nah, setelah itu kita bisa memilih job setnya atau lokasi di mana alat tersebut rusak. Kita coba memilih set Sumbawa ya, misalnya. Pilih nomor unitnya. Oke, kita anggap misalnya yang ada problem adalah unit Dosan ya, ekskavator Dosan. Di sini HM-nya 106, ini HM yang sebelumnya pernah tercatat atau terekod. Kita harus isi HM ini lebih dari HM yang sebelumnya, tidak boleh lebih kecil. Misalnya 109, yaitu ini HM current, artinya HM di mana saat unit itu breakdown dimasukkan di situ. Nah, di sini ditulis seperti sebelumnya adalah long tag-nya, problemnya apa, penjelasannya. Misalnya anggaplah ada problem final drift noise misalnya. Kita ketik dulu. Misalnya problemnya final drift kanan ya, right hand final drift ya, final drift sebelah kanan ada noise. Oke, kita order tab-nya apa? Di sini tinggal kita pilih. Misalnya corrective maintenance karena schedule breakdown. Jobnya apa? Nah, misalnya karena baru laporan awal ada troubleshooting. Komponen grupnya final drift, kita pilih mana yang ada final drift, misalnya ini. Komponen detailnya karena kita belum tahu, mungkin final drift SC. Simptom problemnya noise ya, ada bunyi tidak normal ya. Kita pilih yang noise. Nah, ini ada noise. Oke, diagnosanya apakah ini wajar atau enggak. Mungkin pertama kita bisa normal failure misalnya, atau mungkin kalau lihat HM-nya kecil bisa saja ini adalah prematur atau product failure ya. Karena kita akan mendesain pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak diselesaikan pada waktu itu ya, bisa berlanjut untuk esok harinya. Kita coba breakdownnya kita tulis karena sekarang tanggal 12, jadi kita asumsikan seolah-olah ini tanggal 10 breakdownnya misalnya ya. Breakdownnya mulai mungkin jam 9 pagi. Oke. Estimasinya belum tahu di ini ya. Nah, kita insert ya, pada tanggal tersebut jam 9 pagi. Ini kita kosongin dulu breakdownnya apa. Breakdownnya mungkin karena langsung dikerjain atau dicek, kita tulis breakdown on progress. Leadernya misalnya ini Pak Samsudin. Activity-nya misalnya check and inspect misalnya. Jadi hari pertama check inspect final drift-nya. Oke. Nah,
Di sini ada tombol edit data job order, misalnya suatu ketika ada ada kita mau edit item yang ada di sini setelah di save, misal ada yang kurang tepat bisa di editing ya. Jadi kita coba, ini udah isi semua, kita coba save ya. Kita save. Oke, setelah muncul WO nya ya, ini udah kita WO nya udah muncul ya. Ini misalnya ada kesalahan bisa diedit ini. Nah, ini muncul. Kalau teman-teman mau edit ya, ada yang kurang ini. Nah, biasanya terakhir nih diedit sebelum WO nya close, dipastikan pengisiannya udah benar ya. Selanjutnya kita accept. Oke. Nah, setelah kita accept seperti sebelum yang kita sampaikan, kalau kita coba di report ya, report di plan report, terutama di DBJM, Daily Breakdown Condition Monitoring, kita coba lihat ya. Nah, kita cari unit tersebut tadi, X dosan 02 03 ya tadi ya. Oh ya, final drift noise ya. Ini X dosan problem noise. Nah, kita coba edit input breakdownnya di sini. Oke. Misalnya hari itu ya, di tanggal 10 Maret ya, kita insert aktivitasnya apa misalnya. Aktivitasnya cek dan inspect ya. Komponen grupnya final drift. Oke. Komponen detailnya final drift IC ya. Yang melakukan pengecekan ini tanggal 10 berarti ya teman-teman, waktu tanggal 10 baru tanggal 10 dicek oleh sama si Faiz. Dia ngecek dari jam 9 misalnya sampai jam 11, artinya 2 jam ya. Dia ngecek lagi misalnya aktivitasnya beda, Faiz ngeceknya. Terus ini mungkin misalnya tanggal 10 juga ya. Ferry misalnya sama, dia mulai jam 9 sampai jam 11 ya. Oke. Terus mungkin ada pekerjaan lain juga misalnya, ini ya, bisa ditambahkan misal pada tanggal 10 tersebut. Setelah dicek misalnya ada pekerjaan remove misalnya ya, remove final drift IC misalnya. Oke. Aktivitas ini dilakukan siapa misalnya, kebetulan dikerjain orang lain misalnya, atau mungkin bisa jadi sama ya, akan muncul di sini remove oleh si Mikael misalnya, remove-nya Mikael, sama mungkin si Ferry juga misalnya. Nah, si Mikael ini mungkin berarti remove-nya sekitar mungkin habis istirahat, anggaplah jam 13 misalnya sampai jam 15. Terus ada lagi dibantu dia sama ya, di-insert lagi. Oh ini sorry, misalnya 10 ya, insert lagi.
kelihatan dari sorry taruh di bawah tadi ya, kita delete dulu teman-temannya. Hanya tadi naik lagi. Oke, ini Michael ya, ditambah misalnya manpowernya adalah si ini ya. Michael yang remove juga si Harry misalnya, yang melakukan remove juga pekerjaannya jam 13 sampai jam 15. Oke. Oke, artinya pekerjaan ini berarti belum selesai ya, teman-teman. Jadi kita bisa insert juga di sini, misalnya ada tambahan di sini, anggaplah pekerjaannya jam 9 sampai 15. Itu pekerjaan dikerjain dan belum selesai ya. Ada tambahan lagi misalnya, berarti mulai jam 15 misal, karena kebetulan nggak ada spare partnya sampai jam 6 ya, ini pasti akan menunggu waiting partnya ya. Jadi di sini prepare order part final drive misalnya, final drive. Oke, selanjutnya kita save ya. Oke, teman-teman, kita bisa lihat karena unitnya belum selesai ya, sehingga kalau kita lihat, nah ini breakdownnya masih tetap. Oke, kebetulan esok harinya ya, atau mungkin hari itu juga ya, hari itu juga teman-teman mau order untuk spare partnya ya, kita masuk di menu plan juga, di transaksi ya, di plan transaksi, di material request di MR ya, di sini langsung insert ya. Nah, ini tampilan MR yang kita pergunakan untuk order spare part. Kita tinggal panggil tuh tadi job setnya di mana, aman. Kita panggil nomor WO nya ya, tadi problemnya adalah di Dusan. Nah, ini unitnya final drive. Kita klik langsung muncul ya, di request oleh siapa. Nah, tinggal klik ini saja, misalnya admin plannya, di prepare siapa, misalnya pengawasnya. Nah, ini tinggal milih aja, ini sama, pilih pengawasnya. Oke, setelah itu dipilih di sini ada MR type. Ini menjelaskan nanti untuk memudahkan kita mengklasifikasikan di report dalam pembagian cost-nya. Karena ada unscheduled, kita pilih check unscheduled ya. Nah, karena ini part, kita pilih check spare part ya. Selanjutnya kita insert ya, kira-kira part apa saja. Ini kita coba asal aja, misalnya kebutuhannya adalah apa misalnya ya, ini karena untuk contoh aja ya, jadi saya ambil part sembarang aja, misalnya ada bot, kita pilih kuantitinya 1 atau mungkin 12 misalnya, atau ada part lain misalnya ya. Ini hanya sekedar contoh, misalnya apa, seal misalnya, seal oreng. Nah, ini hanya contoh saja, misalnya 2. Nah, anggaplah kira-kira seperti itu.
Oke. Nah, setelah ini ya orderannya telah dimasukin semua, selanjutnya kita save orderan kita. Nah, setelah di save seperti biasa, selanjutnya adalah di approval. Nah, dokumennya di approve ya, kita proses ya, kita proses. Oke, udah proses. Nah, selanjutnya kita cek di BCM kita misalnya. Nah, retrieve. Di BCM kita lihat tadi unitnya. Nah, ini unitnya ya. Sudah akan muncul nomor MR yang kita order. Ya, ini nomor MR-nya. Jadi WO-nya ini nomor MR-nya ini. Nah, selanjutnya MR tadi ya. MR tadi ini bisa di print ya. Kalau kita mau nggak print out, misalnya kalau transaksinya harus di print, oke. Setelah di print diserahin ke logistik ya. Nah, selanjutnya kita kembali update WO breakdown. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi tanggal 10 sudah di order ya, spare partnya ya, tanggal 10 udah di order, tanggal 11-nya misalnya nggak ada activity ya, berarti kita tinggal masukin di sini saja, di update, insert tanggalnya tanggal 11, berarti mulai karena startnya jam 6 pagi sampai jam 6 berarti 24 jam, statusnya B1 ya, masih breakdown, waiting part ya. Nah, begitu tanggal 12 misalnya hari ini, karena nggak ada aktivitas ya, di sini berarti kosong nih, nggak perlu diinsert lagi dan nggak ada orang kerja lagi, berarti tetap ini kosong, nggak perlu di insert lagi ya. Kita masukin tanggal 12 misalnya masih waiting part ya, tetap berarti kita update. Jadi setiap hari kita update sampai nanti misalnya partnya disuplai, sudah ada aktivitas lagi, baru di ini ya ada aktivitas. Tapi kalau misalnya ada spot terus mengerjakan yang lain ya, tinggal nih di insert aktivitasnya apa, nanti ditulis di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada pekerjaan, ada work order ya yang tidak tuntas hari itu, tetapi harus diupdate untuk berikutnya, cara mengupdate-nya seperti ini. Nah, kalau sudah ya di save ya, di close. Nah, tapi kalau teman-teman mau lihat unit tersebut masih breakdown ya, termasuk status MR-nya ya. Nah, kalau kita mau melihat MR-nya bisa dilihat di sini juga tadi, checklist ya. Ini kita akan melihat MR kita ya. Ini statusnya masih open ya. Nanti mungkin dari gudang akan di follow up, kalau memang tidak ada kan dijadikan PR selanjutnya dijadikan PO. Nah, setelah itu barang baru disuplai ke kita, baru dipasang, baru ada aktivitasnya lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau ingin membuat WO yang kira-kira WO-nya nggak selesai hari itu, bagaimana cara ngupdate-nya bisa dilihat seperti tadi. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.